Halo para excellent people, ketemu lagi dengan saya Melan Agustin dari PT SSX International. Pada kali ini kita akan coba membahas manajemen versus leadership. Apa sih perbedaan manajer dengan leader? Apakah itu sama ataupun berbeda? Secara definisi, ya, manajer adalah manage, ya, bagaimana seseorang itu memanage, sedangkan seorang leader adalah bagaimana seorang pemimpin. Kadangkala banyak orang yang beranggapan bahwa seorang leader sudah pasti seorang manajer, ataupun seorang manajer sudah pasti seorang leader. Pada kenyataan, hal itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Manajer biasanya diangkat oleh perusahaan. Biasanya ada surat pengangkatan yang melegalkan seorang ini menjadi seorang manajer. Sedangkan leader tidak butuh pengangkatan. Yang dibutuhkan oleh seorang leader adalah sebuah pengakuan. Ada perbedaan yang mencolok, apa bedanya seorang manajer dengan seorang leader? Ya, ada beberapa hal, mungkin kita bahas di sini beberapa saja. Yang pertama adalah seorang manajer biasanya dia akan selalu terfokus terhadap sistem yang ada. Ya, seorang manajer berusaha untuk mengikuti sistem yang ada. Sedangkan seorang leader selalu berpikir bagaimana sesuatu hal itu menjadi lebih efektif dan efisien. Walaupun terkadang apa yang dilakukan ini seorang leader tersebut menabrak sistem yang ada. Inilah dua pola pikir yang sangat berbeda antara manajer dan leader. Contoh yang lain adalah seorang manajer biasanya dia selalu mencoba untuk melakukan delegasi. Ada pekerjaan didelegasikan kepada bawahannya, kepada timnya, sehingga seorang manajer mempunyai waktu yang lebih banyak untuk berpikir secara strategik. Sedangkan seorang leader ya biasanya dia empower atau bagaimana dia ini coba untuk mempengaruhi, empowering bawahannya sehingga melakukan hal yang diinginkan. Ya, walaupun terkadang hal itu menjadi sangat susah. Seorang leader memempower seseorang, tetapi seseorang ini takutnya dia tidak mau menerima, ya, sehingga menjadi hal yang sangat tidak pas. Nah, terkadang ya seorang manajer dan leader ini seharusnya saling berkaitan. Seorang leader harus memahami fungsi manajerial dan seorang manajer harus memahami fungsi dari leadership. Manage things and lead people, itulah kata kunci dari seorang atasan yang baik. Karena leadership dan manajemen harus beberapa karakteristik, tetapi secara individu mereka juga berpisah dan berbeda. Ya. Manajer diharapkan dapat menyeimbangkan efisiensi dan kemampuan untuk mencapai tujuan. Ya, karena gini, terkadang seorang leader ini karena dia fokusnya bukan terhadap sistem, fokusnya terhadap efisiensi dan tujuan, terkadang mereka menabrak sistem yang ada sehingga sumber daya yang ada menjadi tidak digunakan dengan bijaksana. Ya. Setiap manajer harus menjadi leader dan setiap leader harus mengetahui fungsi manajer. Jadi kalau sekarang para excellent people berada di posisi manajerial, jangan lupa ya, pahami atau belajar bagaimana menjadi seorang leader yang baik. Nah, atau sekarang mungkin para excellent people merasa saya seorang leader, tapi kok saya tidak bisa menjadi manajer yang baik. Coba sekarang para excellent people belajar bagaimana ilmu-ilmu manajemen sehingga itu akan melengkapi kemampuan dari leadership dari para excellent people sekalian. Kedua fungsi ini, baik leader maupun manajer, adalah penting dalam usaha memaksimalkan peluang dalam mencapai sukses dari perusahaan. Demikian perbedaan antara manajemen dan leadership. Harapannya para excellent people di rumah dapat menilai apa kekurangan saya dan apa kelebihan saya. Kalau sekarang para excellent people menilai bahwa saya lebih condong ke leader, tapi manajerialnya kurang, coba sekarang mulai belajar manajerial ataupun sebaliknya. Terutama bagi para manajer-manajer yang baru diangkat nih seorang manajer, biasanya mereka paham secara manajerial, tapi secara leadership mereka harus banyak belajar. Dua hal ini harus dikombin. Terima kasih, pada kesempatan kali ini kita sudah membahas apa itu perbedaan manajer dan leader. Jika ada pertanyaan, saran ataupun rekomendasi tentang topik yang akan kita bahas pada video berikutnya, jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan sekali lagi, excellent people sekalian, jangan lupa untuk like and subscribe channel YouTube SIP Indonesia. Terima kasih, salam improve.